Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku mau ngebahas tentang gajiku sebagai seorang perawat lansia atau kaigo, dan sebagai juga yang statusnya itu Ginoji Susei di Jepang. Yay. Mari kita bahas. Nah, pertama tuh tiap perusahaan tuh punya slip gaji yang berbeda-beda yang dikeluarin. Ada yang versi udah print out gitu kertas, kalau aku versinya masih versi email, versi PDF. Nah, ini contohnya, ini gaji terakhir yang aku dapat. Contohnya kayak gini, emang gak jelas ya. Jadi kita bahas aja satu-satu. Pertama, gaji pokok. Gaji pokok ini gaji pokok jadinya tuh sebulan aku dapat gaji segitu, belum sama tunjangan dan belum dipotong sama potongan-potongan yang lain. Nah, gaji pokokku itu sebesar 150.400 yen. 150.400 yen. Ini gaji pokok. Dan kita lihat berapa sih kurs Indonesia, kurs yen sekarang. Kurs yen sekarang, jadi 1 yen itu sebesar 131,91 rupiah. Ini kurs yen. Jadi berapa sih kalau kita kaliin? Ini gaji pokok tadi 150.400 yen, kita kali dengan 131,91. Ini adalah gajiku kalau dirupiahin. Gaji pokok 19.839.264. Tapi selain ini aku punya dapat penghasilan lagi. Penghasilannya apa aja? Yaitu aku dapat tunjangan tempat tinggal. Tunjangan tempat tinggal itu 10.000. Terus ditambah lagi tunjangan kelakuan baik. Tunjangan kelakuan baik ini sebesar 15.000. 10.000, 15.000, terus juga ditambah dengan tunjangan jarak atau tunjangan transportasi 3.500. Terus juga ditambah dengan uang lemburan. Uang lemburan ini kalau di tempatku kerja ini sebulan tuh kerja 20 hari atau 21 hari. Nah, jadi sisanya itu adalah libur. Liburnya itu biasanya dapat jatah tuh 8 atau 9 hari. Nah, aku di hari libur itu aku masuk 2 hari. Dan juga ada di hari yang aku kerja biasa aku nambah 3 jam. Jadi totalnya itu 2 hari 3 jam. 1 hari itu sebanyak 9,5 jam kerja. Jadi kalau dikali 2 itu 19 jam kerja ditambah 3 jam, sebanyak 22 jam kerja. Berapa sih 22 jam kerja itu? Aku dapat 23.634. Nah, ini 23.634 aku dapat sebagai upah lemburan. Nah, ini kalau kita hitung semua, kita jumlahin semua, ini tadi gaji gaji pokok ditambah dengan tunjangan tempat tinggal, tunjangan kelakuan baik, terus tunjangan transportasi dan juga upah lembur, aku mendapatkan gaji sebesar 202.534 yen, maafin, atau 20 mang 2000 sekian. Nah, ini kalau kita kaliin sama kita rupiahin, kita kaliin lagi kurs tadi 131,9. 1. Jadi ini adalah gajiku selama 1 bulan. Ini masih gaji kotor, belum dipotong apa-apa. 26.716.000 sekian. Wow, bangga sama diri sendiri. Tapi ini nggak bisa kita nikmatin semuanya karena masih ada
potongan-potongannya itu terdiri dari apa aja? Kalau aku lihat sih, yang aku tahu, potongan itu ada yang namanya asuransi kesehatan, asuransi masa tua, terus juga pajak penghasilan, lalu ada juga biaya tempat tinggal, lalu ada biaya listrik, biaya air, biaya gas, dan juga kayak biaya wifi dan sebagainya. Tapi karena di slip gaji aku itu udah ada totalan berapa sih semua potongannya, semua potongan itu sebesar 45076. Jadi 45076. Jadi ini adalah biaya dari potongan-potongan tadi. Semua potongannya sebesar segini. Nah, kita kurangin sama biaya sama gaji kotor tadi. Gaji kotor tadi sebesar 202.534 ya. Aku kurangin sama gaji sama biaya yang dipotong tadi 45076 yen. Jadi berapa? Treng 157.458. Nah, ini adalah gaji bersih. Tapi gaji bersih ini cuma karena udah di sama potongan wajib per bulan, dan belum sama biaya hidup, dan belum biaya belanja kalau pengen belanja atau jalan-jalan atau pengen membeli sesuatu atau pergi ke klinik lah, kesehatan dan sebagainya. Jadi sebanyak ini 157.458. Nah, ini kalau kita rupiahin berapa sih? Berapa rupiah? Kita kali lagi 131,91. Jadi berapa rupiah? 27.770.000 sekian. Ini adalah kalau dirupiahin 20.700.000 sekian. Sebenarnya ini banyak, alhamdulillah. 27.770.284. Tapi ini belum sama biaya makan. Nah, kalau biaya makan ini aku sempat tanya ke beberapa teman, berapa sih kalau sebulan yang habisin biaya makan itu. Nah, terus ada juga yang kayak cuma habis 15.000 yen, ada yang habis 20.000 yen, 30.000 yen, 50.000 yen. Kita coba kalau ngambil yang pertengahannya itu 30.000 yen. Tadi 157.458. Kita kurangin besar 30.000 yen. Ini kayak apa ya, kasarnya aja lah segini. Ini adalah biaya, kalau ini kayak yang bisa kita tabungin lah, 127.458. Ini cuma biaya makan aja, belum sama biaya pengen apa namanya, jalan-jalan lah, pengen beli barang lah, sebesar segini. Ini juga kan per orang subjektif ya, per orang berbeda-beda. Kita kaliin lagi 131,91 kurs tadi, kurs rupiah. Jadi ini sisa penghasilan di Jepang ini 16.812.984 rupiah. Kalau kita bisa nabung sebanyak ini, wow, yay. Tapi kalau aku sendiri sih masih belum bisa, karena aku pas ke Jepang itu pakai LPK. Nah, LPK-nya itu ada potongan per bulannya, jadi ya nggak apa-apa, tetap semangat dengan biaya potongan per bulan itu. Jadi ya semoga bisa menjadi gambaran kepada teman-teman yang mau ke Jepang. Yay, semoga ada gambaran. Jadi gimana gajinya itu
gaji biaya per bulannya, dan juga potongan-potongan apa aja yang ada, dan juga biaya hidupnya itu, dan berapa yang bisa ditabungin per bulan. Semoga bisa jadi gambaran buat semuanya. Ya, sampai jumpa. Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.